Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Jikaluit dengan NIM 531420003 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa basis data. Di antaranya dari komponen-komponennya adalah DDL, DML, dan DCL. Oke, yang pertama perbedaan database IRD dan DBMS. Jadi terdapat perbedaan mendasar antara database IRD dan DBMS. Jadi database itu merupakan kumpulan dari data yang telah dirancang sedemikian rupa. Sedangkan IRD merupakan metode yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar elemen di dalam database atau tabel data. Sedangkan DBMS merupakan alat yang digunakan untuk membuat database tersebut. Kemudian komponen bahasa basis data ada 3, jadi secara fungsi, berdasarkan fungsinya, ada 3 komponen utama dari bahasa basis data, antara lain adalah DDL, DML, dan DCL. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language, yaitu bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek, seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain yang termasuk dalam DDL ini, yaitu create, drop, dan alter. Nah, DDL ini merupakan komponen bahasa basis data yang digunakan untuk menggambarkan atau mewakili desain database secara menyeluruh, yang nantinya akan dispesifikkan kembali. Dengan adanya DDL ini, kita mampu membuat program menjalankan perintah berupa membuat tabel baru, mengubah tabel, indeks tabel, maupun juga menentukan struktur serta tempat penyimpanan tabel. Kemudian ada yang namanya DML, yaitu Data Manipulation Language, yaitu bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel atau record, yang termasuknya adalah insert, update, dan select, dan delete. Kemudian DCL, Data Control Language, yaitu bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user. Contohnya adalah yang termasuk di dalamnya adalah grant dan revoke. Nah, untuk DBMS yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah MySQL ya, atau MySQL. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa rancangan IRD yang telah kita buat sebelumnya. Kurang lebih seperti ini, terdapat 3 entitas, yaitu pelanggan, pemesanan, dan produk. Jadi dengan berdasarkan apa yang terdapat atribut-atributnya, dan juga ada keterangan primary key dan origin key. Nah, kita akan langsung saja membuat sebuah database-nya dengan nama belanja online yang memiliki 2 entitas dan atributnya seperti ini. Jadi untuk contoh, kita akan menambahkan data dari atribut-atribut ini ke dalam MySQL. Oke, sekarang kita sudah berada di command prompt untuk mengelola database yang dengan menggunakan MySQL. Jadi kita bisa lihat di sini kita sudah masuk sebagai admin, bukan user. Di sini jadi kita bisa mengelola, baik itu menambahkan, mengedit, atau menghapus database atau table. Walaupun di sini tertulis MyDB, jadi kita tidak perlu khawatir karena kita masih bisa tetap menggunakan fungsi-fungsi dari MySQL. Kemudian ini artinya kita belum memilih database mana yang akan kita kelola atau kita atur. Oke, untuk langkah pertama kita bisa mengecek database-nya dengan cara melakukan perintah, mengetikkan perintah show databases, diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini ada beberapa database. Nah, untuk membuat database dari belanja online, kita akan menambahkan atau membuat database baru. Caranya dengan mengetik create database dan nama database-nya, yaitu di sini adalah belanja online, belanja
online. Oke, di sini sudah berhasil. Ditanya dengan query OK, one row affected. Kita bisa mengeceknya apakah database-nya sudah ada atau tidak dengan perintah tadi. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada database belanja online. Kemudian kita akan membuat dua tabel ini, pelanggan dan produk. Untuk sementara kita buat dulu pelanggan sebagai contoh. Caranya, pertama kita akan memberitahu si MySQL ini bahwa kita akan menggunakan database belanja online ini mulai dari sekarang dan seterusnya. Di sini kan masih tertulis no, jadi kita akan menggunakan database dari belanja online tersebut. Caranya dengan mengetik use nama database-nya belanja online, belanja_online. Oke, database change. Jadi di sini kita sudah menggunakan database dari belanja online. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Di sini kita bisa lihat ada 4 atribut di dalam entitas pelanggan ini. Jadi kita akan menambahkan atribut-atribut tersebut dengan cara membuat create table. Nama entitasnya, nama tabelnya adalah pelanggan. Kemudian buka kurung, kita spasi agar lebih mudah untuk menginput atributnya. Atribut pertama adalah ID pelanggan, kemudian nama tipe datanya integer, kemudian kita setting dia sebagai primary key ya, karena ID pelanggan di sini sebagai primary key. Kemudian kita tambahkan auto increment. Jadi nanti kita tidak perlu menginput ID-nya karena sistem MySQL-nya akan otomatis menambahkan ID-nya. Jadi misalnya ID pertamanya, ID data pertama 1, kemudian jika kita menambahkan data setelahnya, itu ID-nya akan otomatis diisi menjadi 2 tambah 1 terus sampai seterusnya. Oke, untuk memisahkan antar atributnya kita pisahkan dengan tanda koma, spasi lagi, kemudian atribut berikutnya adalah nama pelanggan. Tipe datanya varchar. Kita akan tambahkan maksimum dari maksimum dari huruf yang bisa diinput adalah 100. Kemudian atribut berikutnya alamat, varchar juga. Yang terakhir adalah nomor telepon. Kita akan menggunakan varchar juga. Kita akhiri dengan menutup tanda tutup kurung dan titik koma. Enter. Oke. Di sini sudah berhasil. Ditandai dengan query OK. Kemudian kita akan mengecek tabel tersebut. Kita akan mengecek tabel tersebut. Caranya adalah show tabel. Show show tables. Nah, di sini sudah ada satu tabel di dalam database belanja online.
Jadi di dalam database belanja online sudah ada satu tabel, yaitu tabel pelanggan. Kita bisa mengecek struktur dari tabel pelanggan ini dengan perintah describe pelanggan. Seperti ini tampilannya. Jadi fieldnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon sesuai dengan atributnya. Kemudian tipe datanya ada integer. Jadi ini kan di awal tadi kita tidak menambahkan batasnya. Otomatis di sini akan ditambahkan batas maksimum dari integer ini, yaitu 11 digit. Kemudian null. Ini key di sini maksudnya adalah primary key. Kemudian eksternanya auto increment. Oke, berikutnya kita akan menambahkan data pada setiap baris. Caranya kita akan menggunakan sintaks insert, ya. Kemudian into pelanggan values values-nya oke, kemudian kita isi value. Jadi maksudnya di sini kita akan menambahkan di dalam tabel pelanggan dengan nilai sebagai berikut. Jadi kita isi nilainya sesuai dengan urutan dari atributnya, mulai dari ID pelanggan sampai nomor telepon. ID pelanggan karena akan otomatis diisi, jadi kita akan isi kosong seperti ini, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, kemudian kita isi nama pelanggannya, misalnya Fahri. Nama pelanggannya Fahri, kemudian alamat, misalnya Jalan Jenderal. Oke, di sini saya sudah menambahkan 3 buah data, Fahri, Ahmad, dan Sri, ke dalam tabel pelanggan. Kemudian kita akan mencoba, misalnya, ini kan perintah untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tabel pelanggan. Bagaimana misalnya kita hanya ingin menampilkan data pada baris tertentu. Kita bisa melakukannya seperti ini. Select semua dari tabel pelanggan, di mana ID-nya adalah misalnya ID-nya 1. Oke, kita ulangi. ID salah memasukkan atributnya, ID pelanggan sama dengan 1. Kita lihat. Ya, jadi yang tampil di sini hanya baris dengan ID 1. Kemudian kita akan mencoba untuk misalnya untuk pelanggan Fahri. Ini alamatnya harusnya Jenderal Sudirman. Jadi kita akan mengubah data alamat di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi kita akan mengubahnya dengan update, ya, pelanggan set nama, bukan nama, set alamat menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Nah, jika seperti ini, berarti kita akan mengupdate di tabel pelanggan itu dengan menyeting alamat, dengan mengubah alamat menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Nah, jika kita mengenter ini, itu semua jalan yang ada di sini akan
digantikan oleh Jenderal Sudirman semuanya. Maka kita harus menambahkan where lokasi atau identifier dari baris tersebut, baris Fahri, yaitu ID, misalnya ID pelanggannya 1 sama dengan 1. Kita enter. Oke, di sini baris yang ditemukan 1 dan yang diubah 1. Ini berarti berhasil. Kita bisa cek kembali tabel pelanggan ini. From. Ya, jadi sebelumnya kita sudah berhasil mengubah alamat dari Jalan Jenderal menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian fungsi berikutnya adalah delete. Misalnya kita ingin menghapus ini baris kedua dari data pelanggan. Kita bisa menggunakan fungsi delete ya from pelanggan, letaknya, identifiernya, where misalnya ID pelanggan tadi, kita akan menghapus baris kedua yang dengan ID kedua. Berhasil, kemudian kita cek kembali. Nah, kita bisa lihat di sini baris Ahmad ini sudah dihapus dari dalam tabel pelanggan di dalam database belanja online. Seperti itu kira-kira bagaimana cara sederhana mengedit memanipulasi data di dalam sebuah tabel database. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama untuk mengisi tabel produk ini. Kurang lebih seperti itu, saya kira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.